Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi ayah bunda dan juga sobat Muardi semuanya. Ketemu lagi di acara live streaming RSUD Dr. Muardi, Muardi Asah Asuh Asih. Anak sehat, anak hebat, anak sehat, Indonesia hebat. Bersama saya Dr. Lintang spesialis anak. 1 jam ke depan nanti kita akan membahas topik-topik tentang info seputar kesehatan anak. Tentunya dengan narasumber yang pastinya sudah berkompeten ya. Nah, hari ini bertepatan dengan Hari Kesehatan Nasional, Hari Anak Nasional yang diperingati setiap tanggal 23 Juli 2021 besok. Kita hari ini mengangkat tema meningkatkan kualitas anak di era Covid nih, era pandemi. Nah, sesuai dengan topik tema dan tagline Hari Anak Nasional yaitu Anak Terlindungi Indonesia Maju. Ya, hari ini kita sudah kehadiran narasumber, sudah hadir di tengah-tengah kita nih, yaitu Dr. Hari Wahyu Nugroho, spesialis anak konsultan. Selamat pagi, Dok. Selamat pagi, Dr. Lintang. Makin seger aja, Dok. Dokter Hari ini makin seger aja ya. Dr. Hari Wahyu ini adalah spesialis anak konsultan tumbuh kembang dan juga beliau adalah Ketua Ikatan Dokter Anak Indonesia perwakilan Surakarta. Ya. Dr. Hari, selamat pagi. Mari kita sapa-sapa dulu nih. Sudah banyak sekali yang bergabung di Instagram dan juga di Facebook. Di Instagram ada banyak sekali yang sudah join ya. Terima kasih yang sudah join di Instagram dan juga di Facebook. Silahkan kirim-kirim komentar atau pertanyaan yang akan bertanya mengenai kualitas hidup anak. Apa sih, nanti kita akan bahas lebih dalam nih dengan Dr. Hari. Kirim-kirim salam juga boleh ya, salam-salam pendengar kalau di radio zaman dulu ya. Kalau kita kirim-kirim salam dari Sobat Muardi dan juga ayah bunda di rumah. Ya, sudah ada yang bergabung di join di Instagram. Dr. Hari, ya. Sekarang kita mau bahas nih, Dok, topik tentang meningkatkan kualitas hidup anak nih di era pandemi. Karena kita bertepatan ya, Dok, dengan Hari Anak Nasional nih besok nih ya. Nah, itu bagaimana sih, Dok, sebenarnya kualitas hidup anak seperti apa? Atau apakah dampaknya anak-anak yang terinfeksi ataupun tidak terinfeksi di era pandemi ini pada umumnya ya? Ya, itu bagaimana, Dok? Ya, memang pandemi COVID-19 ini, Dr. Lintang, itu memberikan efek ke semua lapisan usia masyarakat. Tidak hanya orang dewasa saja, tetapi di kalangan anak-anak pun COVID-19 ini membawa banyak sekali dampak. Ya. Dan itu terjadi di setiap aspek kehidupan seorang anak. Ya, inilah yang kemudian kita sebagai dokter spesialis anak, kita sebagai para orang tua, ya, kita sebagai anggota masyarakat harus bisa memahami, harus bisa mengantisipasi, sehingga walaupun di masa pandemi COVID-19 ini yang kita belum tahu kapan ujungnya, ya, kita tetap bisa mempertahankan kualitas hidup anak-anak Indonesia, sehingga mereka bisa bertumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan potensi genetik yang dimiliki, begitu. Ya, harapannya itu ya, karena kan sudah 1,5 tahun ya, Dok ya. Iya, sudah 1,5 tahun ini. 1,5 tahun nih kita hidup di era pandemi ya, sepertinya ya mau nggak mau ya harus dihadapin ya, Dok ya. Betul. Nah, sekarang kalau efek positifnya apa, Dok? Iya, jadi memang begini, Dokter Lintang, saat ini yang banyak sekali dilihat itu kan memang efek-efek negatifnya saja ya dari pandemi COVID-19 ini. Sebenarnya dalam beberapa penelitian itu memang ada juga efek positif. Oh, ada ya, Dok? Tidak semuanya negatif ya? Betul. Ya, jadi ada juga efek positifnya bagi kehidupan seorang anak. Ya, ada di beberapa aspek. Contohnya saja yang pertama di aspek perkembangan. Ya, seorang anak akan memiliki banyak kesempatan, akan memiliki banyak waktu untuk mengembangkan ya bakat-bakatnya, untuk mengembangkan ya hal-hal yang di luar pendidikan formal. Contohnya bagi yang hobi memasak misalnya dapat melatih kemampuan memasaknya di rumah dengan lebih banyak.
Ada Dok, lagi, sekarang jualan online masak banyak banget. betul, ya. Ada lagi yang kemudian dapat meningkatkan kemampuan dengan menguasai satu jenis bahasa baru, bahasa asing. Ya, misalnya bahasa Arab, bahasa Jepang, bahasa Mandarin, bahasa Korea. Karena lebih gitu. sering nonton drama Korea pasti. Ya, itu ya salah beberapa contoh efek-efek positifnya. Kemudian di bidang sosial, interaksi ya dengan keluarga ini juga ada efek positifnya. Ya, kenapa? Karena hubungan dengan keluarga, di dalam keluarga dengan orang tua ya itu menjadi lebih erat, menjadi lebih banyak, menjadi lebih meningkat. Ya, baik secara kualitas maupun secara kuantitas. Begitu. Ya. Kemudian juga anak menjadi lebih melek teknologi karena mau tidak mau, suka tidak suka dipaksa ya untuk kemudian berkenalan dengan dekat dengan teknologi ini. Jadi di samping banyak sekali efek negatif, ada juga efek-efek positif dari pandemi 19 ini. Ya, salah satunya ada dok pasien yang merasa yang dulunya anaknya mungkin sulit makan karena diasuh oleh pengasuh ya, karena ibunya sekarang full work from home, jadi benar-benar hands on untuk pegang anaknya sehingga tumbuh kembang anaknya betul-betul terpantau oleh orang tuanya. Iya, betul. Nah, itu tadi beberapa efek-efek dampak positif dari pandemi sudah 1,5 tahun nih. Nah, kemudian kalau dampak negatifnya apa, Dok? Dampak negatifnya memang lebih banyak ya. Lebih banyak ya jelasnya. Ya, jadi dampak negatifnya ini juga menyerang hampir di semua aspek kehidupan seorang anak, Dokter Lintang. Jadi yang pertama, yang paling banyak kita rasakan itu adalah di aspek pendidikan, pendidikan formal. Ya, jadi apa yang didapatkan baik secara kuantitas maupun kualitas pendidikan formal yang didapatkan oleh seorang anak ini menjadi menurun. Ya. Kemudian juga tentunya kompetensinya menurun ya, Dok. Iya, betul. Kemudian juga semakin terasa, Dokter Lintang, kesenjangannya ya antara anak-anak yang ada di golongan ekonomi menengah ke atas dengan anak-anak yang berada di golongan ekonomi menengah ke bawah. Ya, di golongan ekonomi menengah ke bawah ini memang jauh lebih sulit lagi. Tantangannya menjadi lebih besar untuk dapat mendapatkan pendidikan yang baik. Ya, betul. Gitu. Kemudian juga gangguan-gangguan atau efek di perilaku anak. Ya, karena terpenjara ya di dalam rumah saja selama berbulan-bulan tanpa ada sosialisasi. Ya, tanpa ada kegiatan di luar rumah. Nah, ini tentunya juga akan mempengaruhi perilaku seorang anak. Begitu. Ya, ada yang kemudian menjadi lebih depresi, ada yang kemudian menjadi lebih agresif, ya tergantung respon masing-masing anak. Ya, ini di sisi perilakunya. Ya, kemudian juga di sisi sosialnya anak ini menjadi interaksinya berkurang. Semangat untuk berkompetisinya juga menjadi hilang. Yang biasanya di sekolah ketemu temennya, ya kan? Nah, ini nggak pernah lagi. Ini juga menjadi menghilang. Ini memang banyak sekali dampak-dampak negatifnya dari pandemi COVID-19 ini. Yang tadinya bisa main ya sama anak tetangga, betul, mungkin sekarang dibatasin ya, Dok. Iya. Apalagi yang sekarang lonjakan kasusnya makin meningkat. Betul, dan kualitas kesehatannya juga menjadi berkurang karena banyak yang kehilangan kesempatan untuk melakukan imunisasi, entah karena layanan kesehatannya banyak yang tutup, entah karena mungkin orang tuanya menjadi tidak sempat, ya, dan banyak lagi alasan-alasan yang lain, sehingga penyakit-penyakit yang di luar COVID-19 ini juga meningkat pada anak-anak. Ya. Nah, silahkan ayah bunda atau sobat Muardi yang mau bertanya tentang bagaimana sih menjaga kualitas hidup anak ataupun yang lain, silahkan klik di kolom komentar di Instagram maupun di Facebook ya. Ini sebenarnya sudah banyak yang bergabung, Dok, dengan kita nih. Nah, Dok,
tagline kita nih kan salah satunya tagline dan tema dari Hari Anak Nasional ini kan salah satunya adalah Anak Terlindungi Indonesia Maju nih. Menurut Dokter Hari bagaimana nih? Bagaimana sih kita melindungi anak-anak Indonesia agar Indonesia bisa tetap maju nih tumbuh kembangnya anak-anak, tentunya biar tumbuh kembangnya tetap optimal ya. Ya, kita harus melindungi anak-anak kita di setiap aspek kehidupan anak-anak kita. Ya, di aspek perkembangannya, di aspek pertumbuhannya, di aspek pendidikannya, di aspek sosialnya. Ini semuanya harus kita lindungi. Ya, semuanya. Pertumbuhannya artinya kita harus pastikan anak-anak kita mendapat nutrisi yang cukup, nutrisi yang adekuat. Ya, yang cukup makronutrien dan mikronutrien, gizi yang seimbang, karbohidrat, protein, lemak. Efek pandemi ini anak-anak usia sekolah sekarang jadi gendut-gendut loh dok. Tambah berat badannya nih dok, karena nggak aktivitasnya berkurang, di rumah makan terus. Ya itu mungkin itu salah satu efeknya ya. Iya betul. Kemudian juga kita harus melindungi dari perkembangan anak. Ya artinya anak tetap harus mendapat stimulasi yang baik, anak tetap harus apabila terjadi gangguan perkembangan juga harus segera kita atasi. Ya, kemudian kita harus juga melindungi kesehatan anak-anak kita, ya dengan tetap melakukan imunisasi. Ya, kemudian kita juga harus melindungi pendidikannya. Gimana dengan segala keterbatasan yang ada di selama masa pandemi COVID-19 ini, kita tetap dapat memberikan ya asupan pendidikan yang baik untuk anak-anak kita. Gitu. Jadi memang di semua aspek Dokter Lintang. Ya, tentunya di semua aspek ya. Nah dok, bahas yang mengenai imunisasi tadi dok. Ya. Tadi ada seringkali nih karena kemarin kan beberapa waktu yang lalu ada rekomendasi dari Ikatan Dokter Anak Indonesia kalau karena lonjakan kasusnya semakin tinggi ini maka imunisasi pada anak-anak ditunda nih 3 minggu ya. Ya. Nah itu banyak beberapa orang tua yang menanyakan bagaimana ya dok kalau mundur terus gimana nih dok, nggak apa-apa nggak apa-apa nih gitu. Itu bagaimana dok kalau menurut Dokter Hari? Ya kalau kita lihat dari rentang waktunya ya selama 3 minggu ya memang saya sangat setuju dengan apa yang disampaikan oleh rekomendasi Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ya hal ini tentunya untuk memberi dukungan sehingga program PPKM-nya menjadi lebih optimal. Begitu. Hanya saja saya mengingatkan kepada setiap orang tua untuk benar-benar memperhatikan. Jadi apabila ditunda begitu nanti selesai PPKM ini, kemudian segera untuk mendapatkan imunisasi yang sudah terjadwal atau yang tertunda untuk anak-anaknya. Begitu. Jadi jangan dilewati ya, tetap. Betul, ya. Segera dikunjungi vaskes kesehatan terdekatnya ya. Nah, ini ada pertanyaan dok di Instagram dari Sydney. Dok, apakah benar anak-anak lebih kebal terhadap COVID karena sudah mendapat imunisasi lengkap? Maksudnya imunisasi dasar mungkin ya? Imunisasi dasar ya. Jadi begini, memang sampai dengan saat ini secara epidemiologi jumlah penderita COVID pada anak dibandingkan dengan jumlah penderita COVID pada orang dewasa itu jauh lebih sedikit Dokter Lintang. Kalau di Indonesia sendiri angkanya itu hanya sekitar 12,5%. Jauh lebih tinggi dibandingkan angka dunia yang hanya sekitar 5%. Jadi Indonesia anak yang sakit COVID tetap lebih tinggi? Lebih tinggi dibandingkan negara-negara lain di dunia. Kalau di dunia rata-rata 5%, Indonesia 12,5%. Sampai 12,5% ya dok, cukup tinggi. Iya. Nah, sebenarnya bukan lebih kebal Dokter Lintang ya, tetapi memang pada anak-anak ini reseptor dari virus COVID-19 itu lebih sedikit dibandingkan pada orang dewasa. Sehingga kalau pada orang dewasa virus COVID-19-nya ini lebih mudah menempel, ya. Sedangkan kalau pada anak-anak lebih sulit menempel, sehingga anak lebih sedikit yang terinfeksi dan kalau terinfeksi biasanya sangat jarang sekali yang mengalami gejala berat, kecuali memang ada komorbid. Ya. Gitu. Jadi yang kalau ada nah komorbidnya ini yang kemudian dipengaruhi oleh status imunisasi dari seorang anak. Ya, jadi kalau memang seorang anak tersebut sudah memiliki status imunisasi yang lengkap, ya, seperti contohnya BCG, ya, kemudian
pentabio, kemudian polio. Nah, dia tentunya akan lebih terlindungi dibandingkan anak-anak yang status imunisasinya tidak lengkap. Tentunya itu pasti ada efek positifnya. Ada pengaruhnya, betul. Ya. Iya. Jadi jangan dilewatkan ya untuk imunisasinya ya setelah PPKM ya. Betul. Ini ada pertanyaan lagi di Facebook dok dari Restu Tri Wulandari. Mohon izin bertanya dokter, bagaimana cara untuk mengantisipasi skill-skill anak yang sulit diasah saat pandemi? Contohnya bermain musik dan olahraga. Apa yang bisa orang tua lakukan? Nah, ini pertanyaan bagus nih, meningkatkan kualitas hidup anak ya. Skill-skill nih. Oke, ya terima kasih pertanyaannya. Jadi begini Dokter Lintang, memang kita sebagai orang tua di rumah ya, itu benar-benar harus bisa melihat minat dan bakat anak-anak kita. Minat dan bakat ini dua hal yang berbeda. Ya, bakat ini ya gift yang memang dimiliki ya seorang anak, bakat ya. Sedangkan minat itu yang nanti kita harus perhatikan pada setiap aktivitasnya sehari-hari. Apa yang bisa kita lihat, indikator-indikator apa yang bisa kita jadikan patokan untuk melihat minat anak? Satu, anaknya ingin berulang-ulang terus melakukan. Oh gitu. Ya, pengen lagi, begitu. Kemudian apa yang dicapai anak ini juga lebih cepat. Iya. Ya, nah ini harus kita lihat. Dan kemudian anaknya juga suka. Nah, inilah yang kemudian harus kita pupuk. Jadi diasah. Betul. Diasah. Ya, nah ini tugas utama seorang orang tua ya untuk dapat melihat apa yang menjadi minat seorang anak. Minatnya cuma lihat YouTube. Nah, itu yang kita lihat, kemudian apa yang kemudian dilihat di YouTube-nya. Iya. Cita-cita mau jadi apa anak-anak zaman sekarang, dok? Cita-cita YouTuber, mau ya? jadi YouTuber. Itu efek pandemi sekarang nih, efek pandemi ini. Iya, nah. Itu jadi nanti coba tolong untuk dilihat lagi minatnya ya, kemudian nanti kita asah. Jangan melihat dari minat dan bakat anak yang lainnya. Oh iya ya. Tentunya beda ya, dok. Betul, ya. Nah. Iya, karena orang tua terutama ibu-ibu nih, mama-mama muda lihat, ya anak itu si anak kok udah bisa ini, udah bisa ini gitu. Si itu kok anakku kok belum ya gitu. Si anak itu tuh udah hafal 30 juz, anak saya belum nih, gimana nih gitu. Kadang-kadang ekspektasi orang tua yang terlalu tinggi tidak dibarengin dengan bakat dan minat anak barangkali ya, dok ya. Ya, itu yang ingin orang tuanya berarti. Iya. Yang ingin orang tuanya. Ini ada pertanyaan lagi, dok, di Instagram dari Kosti Nitye. Assalamualaikum Dokter Hari. Waalaikumsalam warahmatullahi. Ya, dok, saya mau bertanya, anak saya sekarang umur 2 tahun 4 bulan. Masih boleh kan melakukan imunisasi lanjutan? Dan anak saya juga punya jantung bocor bawaan dan juga GDD ya. Ya. Jadi kalau usia 2 tahun 4 bulan ya, kalau memang sebelumnya sudah lengkap ya, Dokter Lintang ya, Ibu Kosti ya. Nah, itu ada beberapa lagi ulangan imunisasi yang harus dilakukan. Ya, apa saja yang harus dilakukan? 1, imunisasi influenza yang diulang setiap setahun sekali. Ya, artinya yang dulu di usia 6 bulan, ya, kemudian dilakukan lagi di usia 18 bulan, kemudian dilakukan lagi di usia 30 bulan, yaitu setiap tahun harus diulang. Tahun, ya. Kemudian imunisasi tifoid, tipes, ya, itu juga harus diulang, ya, setiap 3 tahun sekali. Ya, itu jadi 2 tahun, nanti diulang di usia 5 tahun. Kemudian nanti di usia 5 tahun itu ada ulangan untuk imunisasi DPT. Dan juga imunisasi MR atau campak dan rubella. Ya, itu jadi ya Bu ya, imunisasi lanjutannya yang merupakan imunisasi ulangan ya, atau dosis, kita kenalnya sebagai booster. Dosis penguat. Ya. Untuk imunisasi yang sudah dilakukan sebelumnya. Dan kalau memang sebelumnya itu ada jadwal yang belum lengkap, maka di usia ini harus kemudian di catch up.
ya untuk melengkapi jadwal yang tertinggal tersebut. Jadi harus dikejar ya, Dok ya. Betul, ya, ya. Nah, ini pertanyaannya juga putranya mempunyai penyakit jantung bocor bawaan dan juga GDD. Apakah itu merupakan suatu kontraindikasi untuk dilakukan imunisasi? Ya, harus kita lihat dulu jenis dari penyakit jantung bawaannya, Dokter Lintang, karena ada beberapa jenis penyakit jantung bawaan ya yang kemudian memang kontraindikasi untuk diberikan imunisasi dari vaksin-vaksin yang mengandung virus atau bakteri hidup. Oh, begitu. Ya. Jadi memang sebaiknya dikonsultasikan ya agar menjadi lebih jelas kepada dokter spesialis anak konsultan jantung ya ataupun dokter spesialis anak konsultan tumbuh kembang untuk bisa memastikan mana vaksin yang boleh, mana vaksin yang tidak boleh. Tetapi kalau memang penyakit jantung bawaannya ini jenisnya yang asianotik atau yang tidak biru, ya itu maka semua imunisasi boleh diberikan. Oh, boleh ya, Dok ya? Boleh. Nah, untuk global delay developmentalnya, yang GDD-nya, itu memang tidak ada kontraindikasi spesifik untuk pemberian imunisasi. Jadi bisa dapat diberikan. Bisa dapat diberikan. Iya. Nah, itu tadi semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Kosti. Nah, untuk jadwalnya lebih lengkapnya, lebih jelas, barangkali Ibu Kosti nanti bisa download ya untuk jadwal imunisasi IDAI tahun 2020. Betul. Ya, silahkan download di internet, itu sudah bisa di-download secara gratis ya untuk jadwal imunisasi yang Ikatan Dokter Anak Indonesia. Ini ada pertanyaan di Facebook, Dok. Dari Santiana Rahmawati. Izin bertanya Dokter Hari, Dokter Lintang, di masa pandemi seperti ini, apakah perlu suplemen multivitamin tambahan diberikan kepada anak-anak? Kalau perlu, kira-kira apa saja yang bisa dikonsumsi harian? Ya, terima kasih. Jadi sebenarnya pada anak-anak yang wajibnya, ya, yang wajib diberikan untuk suplemen tambahan itu adalah zat besi. Pada usia 6 bulan sampai dengan 2 tahun. Kemudian lagi ada suplementasi vitamin A. Ya, itu yang didapatkan secara rutin. Ya, bisa gratis dari puskesmas. Ya, jadi ibu-ibu bisa datang ke puskesmas untuk mendapatkan tambahan suplementasi vitamin A. Sedangkan untuk tambahan suplementasi multivitamin, ya memang ini hukumnya sunnah aja, Dokter Lintang. Ya, sebenarnya kalau memang kita sudah bisa pastikan bahwa anak-anak kita itu mendapat asupan nutrisi yang cukup dan seimbang, ya, sebenarnya untuk tambahan multivitamin ini juga tidak perlu diberikan. Ya, tetapi memang tidak ada efek samping jeleknya kalau diberikan juga untuk yang multivitamin ini. Silakan saja ya untuk pemberian tambahan vitamin C, vitamin D dan vitamin E. Ya. Jadi hukumnya sunnah aja kalau yang itu. Tapi yang wajib adalah pemberian suplementasi zat besi dan pemberian suplementasi vitamin A. Ya, semoga terjawab ya pertanyaan Ibu Santiana ya. Jadi boleh diperbolehkan. Kemudian dari Instagram ini ada lagi pertanyaan dari Superdad94. Dok, anak-anak hampir 2 tahun ini belajar dari rumah dan kurang bersosialisasi. Apa yang harus dilakukan orang tua supaya anak-anak tetap termotivasi sekolah? Nah, iya ini. Ya, ini memang menjadi isu bagi semua orang tua ya. Ya, dalam menghadapi pembelajaran online bagi anak-anaknya. Ya, ada beberapa tips yang mungkin bisa saya sampaikan ya bagaimana agar anak itu bisa tetap optimal untuk mengikuti pembelajaran online di sekolahnya. Yang pertama adalah tips dari saya untuk menjaga rutinitas harian kegiatan anak-anak kita. Jadi di dalam masa pandemi ini kita tetap harus menjaga rutinitasnya. Mulai dari jam tidur, jam bangun tidur, ya, kemudian sholat, mandi, makan, ya, ini semuanya harus terjaga. Karena di dalam masa pandemi ini seringkali kemudian anak-anak ini kehilangan rutinitasnya. Iya, biasanya bangun yang tadinya sekolah, bangun jam 5, sekarang bangunnya jam 7, ya. Mbak Mary ketawa-tawa berarti ini pengalaman pribadinya Mbak Mary ini. Ya. Kemudian sarapannya jadi terlambat, ya. Jadi akhirnya nggak sempat mandi, kemudian mengikuti sekolah online. Nah, ini yang kemudian juga akan mengganggu moodnya, mengganggu motivasinya. Nah, iya.
makan bangunnya kesiangan, nggak sarapan pagi terlewatkan, nutrisinya jadi berkurang ya dok ya? Betul, Mengganggu ya. ke efek pertumbuhannya juga ya? Iya, jadi tips yang pertama ya itu adalah menjaga rutinitas. Kemudian tips yang kedua ya, pada saat sekolah online ini ya harus sudah mandi, pakai seragam, jadi benar-benar dipersiapkan ya, gitu. Nah, kemudian juga harus saya menyarankan agar sekolah online-nya ini juga bisa lebih interaktif. Jadi tidak hanya satu arah aja, Dokter Lintang. Jadi bagaimana ya kita ditantang untuk bisa melakukan pendidikan pembelajaran online ini secara interaktif. Nah, Ya, itu jadi tantangan gurunya nih. iya, gurunya nih betul. harusnya menantang. Ya, itu mungkin beberapa tips yang bisa saya berikan. Ya karena kalau monoton tuh anak-anak bosen ya. Betul, Ini nggak betul. selesai-selesai sih, nggak selesai-selesai nih. Kapan berapa menit lagi nih? Gitu. Nah, itu anak saya sih. Ya, ini ada tadi sudah terjawab ya. Semoga terjawab dari Bapak Super Dad ya. Semoga jadi ayah yang super. Ini dari Sydney 2626 dok. Apakah imunisasi PCV dan influenza bisa meminimalkan anak-anak dari paparan atau gejala COVID? Nah ini pertanyaan bagus nih dok. Ya. Jadi memang sebelumnya ada beberapa pendapat bahwa imunisasi PCV itu pneumococcus vaksin. Jadi vaksin untuk pencegahan infeksi pneumococcus, bakteri pneumococcus. Apa itu? Siapa itu bakteri pneumococcus? Bakteri pneumococcus adalah bakteri yang paling bertanggung jawab ya untuk terjadinya infeksi pada anak-anak, terutama infeksi radang paru-paru dan radang otak pada usia 1 sampai dengan 5 tahun. Ya, namanya pneumococcus. Ya, makanya kemudian seorang anak ya itu harus diberikan imunisasi pneumococcus pada usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Saat ini memang belum menjadi vaksin yang rutin, Dokter Lintang, tetapi di beberapa provinsi Nusa Tenggara Barat, Bali, ya, itu sudah ada pilot project untuk pemberian vaksin PCV secara rutin bagi anak-anak. Apa karena daerah endemis ya dok? Bukan, ya salah satunya itu ya, tetapi ini memang akan masuk ke dalam program imunisasi rutin pemerintah. Ya, nah ini adalah kampanye awal untuk nanti sebelum kita masukkan ke dalam program imunisasi rutin. Kemudian influenza juga yang diberikan pada usia 6 bulan. Nah, 2 vaksin ini yang dulu pada awal-awal banyak sekali dianggap akan bisa melindungi dari infeksi COVID. Ya, sebenarnya tidak sama sekali, tidak melindungi dari infeksi COVID-19. Hanya saja memang dapat mencegah dari komorbidnya. Ya. Gitu. Jadi tidak secara langsung melindungi ya, tetapi dapat mencegah dari komorbidnya. Komorbid dari apa? Ya dari sakit influenzanya dan dari sakit akibat infeksi pneumokokusnya. Begitu. Jadi kalau untuk mencegah langsung COVID-19 itu tidak benar. Tetapi kalau untuk mengurangi penyakit komorbid atau penyertanya itu benar. Gitu. Ya. Jelas sekali Dokter Hari, terima kasih ya. Semoga terjawab ya dari Sydney 2626 pertanyaannya, semoga terjawab. Ada lagi pertanyaan di Instagram dari Dewi Tania Dewi. Dok, apakah anak-anak boleh mengkonsumsi vitamin D dan C saat terkena COVID? Berapa ukurannya? Mungkin berapa dosisnya ya? Dari Dewi Tania Dewi ya. Konsumsi vitamin D dan vitamin C nih saat terkena COVID. Ini maksudnya anak yang sudah terinfeksi ya? Iya, berarti pertanyaannya kalau dari pertanyaan anak yang sudah terinfeksi barangkali dok. Anak yang sudah terinfeksi ya? Iya, jadi memang agak sedikit berbeda Dokter Lintang kalau yang sudah terinfeksi ya dengan yang kemudian hanya untuk konsumsi rutin. Untuk suplemen ya? Suplemen tambahan saja untuk anak yang belum atau yang tidak atau yang sehat. Ya, kalau untuk yang sudah terinfeksi dari COVID-19 ini memang dosisnya agak tinggi. Kalau dikatakan dalam penelitian itu yang vitamin D, ya tetapi saya belum pernah baca yang untuk anak ya, yang untuk dewasa itu memang 10.000 unit
international unit dalam 1 hari. Ya, dalam 1 hari itu memang dia terbukti akan mengurangi atau memperpendek masa gejala. Ya, untuk vitamin C, untuk dosisnya juga untuk pada anak ini memang belum ada. Tetapi kalau pada dewasa itu adalah 500 mg per harinya. Nah, gitu. Ya, Dok, untuk di Bu Dewi barangkali bisa download untuk, ada kan Dok, dari IDAI ada buku saku. Ya. Buku saku khusus untuk anak, bagaimana cara isolasi mandiri pada anak. Silahkan di-download di internet, itu bisa gratis ya. Itu sungguh sangat lengkap sekali ya Dok ya, di buku isolasi mandiri pada anak itu, dari bagaimana caranya, kemudian suplementasi atau vitamin-vitamin, multivitamin apa yang diperlukan sampai dengan dosisnya, nanti silahkan bisa dilihat kembali di sana. Atau nanti kita sampaikan linknya di iya. Instagram dan Facebooknya ya, bisa ya. Oke. Dari Instagram nih Dok, ada pertanyaan lagi dari Risa Rizka. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin bertanya dokter, campak lanjutan boleh nggak Dok diberikan pada anak usia 3,5 tahun? Karena waktu usia 2 tahun itu kelupaan. Oh, yang 18 bulan mungkin. Iya, 18 bulan ketinggalan ya. Bukan bisa, harus. Harus ya. Ya, harus malah segera untuk mendapatkan dosis imunisasi. Sekarang bukan cuma campak ya, tetapi sama rubella, MR ya, sebagai dosis booster atau dosis penguat ya. Harus segera, Bu Risa ya. Jadi lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali ya Dok. Betul. Itu sebenarnya pertanyaannya banyak sekali tentang orang tua, Dok, misalnya anak-anak saya terlambat nih, boleh nggak diberikan? Boleh ya? Bukan boleh, tetapi malah harus ya. diberikan. Nah, itu tadi pertanyaannya di Instagram. Ada lagi pertanyaan di Instagram ataupun di Facebook? Ada lagi pertanyaan di Instagram, Dok. Ini dari Ummu Hasfat. Dok, bagaimana dengan vaksin sesuai anjuran dokter selama pandemi? Ya, jadi untuk vaksin tetap diberikan secara lengkap, sesuai dengan jadwal, sesuai dengan usia anak. Ya, jadwal yang terbaru rekomendasi dari IDAI ada ya tahun 2020 ya, bulan Desember, bisa di-download di situs idai.or.id ya. Kemudian untuk jadwal yang dari Kementerian Kesehatan bisa dilihat secara lengkap di buku KIA ya, itu sudah lengkap juga. Jadi tetap dilakukan secara lengkap sesuai dengan jadwal. Ya. Gitu. Nah, jelas sekali Dokter Hari. Ya. Nah, ada lagi Dok pertanyaannya Dok, pada sekarang kan karena kasusnya meningkat, orang tua banyak yang terinfeksi COVID, kemudian menulari putra-putrinya di rumah barangkali. Nah, pada bayi-bayi balita yang usianya masih harus banyak mendapatkan imunisasi, itu kalau bayi atau balita yang habis terkena COVID, boleh nggak langsung diberikan vaksin ini, vaksin lanjutan atau vaksin imunisasi dasar? Diperbolehkan nggak? Jadi kalau anak terinfeksi COVID ya, untuk mendapatkan imunisasi selanjutnya ya, itu diambil jarak 14 hari. 14 hari itu. 14 hari setelah selesai infeksi, setelah gejalanya hilang. Atau kalau misalnya tidak bergejala, maka 14 hari dari PCR-nya, pemeriksaan PCR-nya, itu sudah bisa diberikan untuk pemberian imunisasi lanjutannya. Ya, imunisasi yang sesuai jadwalnya dia ya. Betul. Jadi jangan ditunda-tunda lagi. Ya, dan tidak ada kekhawatiran yang harus kita ini ya, untuk walaupun misalnya sudah tertular COVID tetap aman diberikan imunisasi. Iya, betul. Jelas sekali Dokter Hari, terima kasih. Jadi itu ya ayah bunda, kalau misalnya putra-putrinya di rumah habis terinfeksi COVID, bisa diberikan jarak 14 hari setelah 14 hari setelah terinfeksi atau 14 hari setelah PCR yang pertama ya. Ya. Ini ada pertanyaan Dok di Sydney 2026. Dok, anak saya kedua usia 4 tahun belum imunisasi PCV. Apakah bisa diberikan sekarang Dok atau sudah terlambat? Ya, bisa diberikan sekarang sebanyak 1 dosis. Ya, cukup 1 dosis saja. Tetap perlu diberikan sampai usia 5 tahun Dokter Lintang. Ya. Jadi tetap perlu diberikan. Kalau sudah di atas 5 tahun itu sudah tidak diperlukan. Jadi hanya sampai 5 tahun saja. Ya, kecuali pada anak-anak yang menderita penyakit jantung bawaan
atau menderita kondisi imunokompromis itu perlu diberikan sampai usia 6 tahun. Oh begitu. Tapi kalau pada anak normal hanya diberikan sampai usia 5 tahun. Ya. Jadi kalau ini anaknya berusia 4 tahun, ya di usia 3 sampai 5 tahun itu hanya perlu 1 dosis. 1 dosis ya. Kalau kurang dari 3 tahun, 2 dosis. Kalau kurang dari 3 tahun diberikannya masih 2 dosis. 2 dosis ya. Iya. Kalau kurang dari 6 bulan tetap 3 dosis ya, Dok? Kurang dari 6 bulan tetap 3 dosis. Ya. Ya. Tetapi ini kalau belum diberikan loh ya, artinya dosis pertama pemberian. Ya. Kalau 4 tahun tapi dulunya sebelumnya sudah lengkap, ya udah nggak perlu lagi. Nggak perlu lagi ya? Ya, karena kalau dosis optimalnya itu diberikan di usia 2 bulan, 4 bulan, 6 bulan. Nanti booster di usia 12 bulan sampai dengan 14 bulan. Kalau itu sudah diberikan, ya udah nggak perlu lagi sampai usia dewasa. Dewasa ya. Tapi kalau itu belum diberikan, artinya pemberian pertamanya baru saat ini, ya maka pada usia 3 sampai 5 tahun cukup diberikan satu kali pemberian. Ya, jelas sekali Dokter Hari. Semoga terjawab ya dari Sydney 2626. Wah, ada pertanyaan lagi Dok nih di Instagram. Dari Super Dad. Wah, Bapak Super lagi nih yang nanya. Dok, misalnya salah satu orang tua positif, apakah anak-anak harus di swab PCR dan apakah harus diungsikan ke rumah lain? Oh, maksudnya isolasi ya? Atau sebaiknya tetap bersama orang tua untuk isolasi mandiri? Ya. Ini pertanyaannya bagus sekali. Ya, jadi sebenarnya tetap harus di swab PCR agar kita mengetahui kondisinya seperti apa. Karena seringkali anak-anak ini tanpa gejala, Dokter Lintang. Ya, betul. Karena tadi reseptornya yang masih sedikit tadi. Maksud saya begini, jangan sampai misalnya begini, anaknya tanpa gejala, padahal ternyata positif, kemudian sudah terlanjur diungsikan ke rumah nenek kakeknya. Yang sehat, dan akhirnya menulari kakek neneknya. Ini yang kemudian banyak terjadi di lapangan. Iya. Ya, jadi sebaiknya tetap diperiksa sehingga kita mengetahui statusnya. Betul. Ya. Nah, itu seringkali ada juga Dok beberapa pertanyaan dari orang tua, apakah infeksi COVID pada anak-anak dan bayi, apakah bisa menginfeksi atau menulari orang dewasa? Iya, tetap bisa, sama. Bisa ya? Sama seperti bahkan lebih berisiko menulari. Kenapa? Karena anak-anak kita tuh masih risih kalau pakai masker. Jadi maskernya sering dicopot-copot. Ya, sering naik turun. Nah, ini yang kemudian lebih berisiko untuk menularkan. Ya, sehingga jadi penting untuk tetap diperiksa swab PCR. Ya. Dan aman ya, karena banyak sekali pertanyaan itu juga, Dokter Lintang. Dok, kalau anak di swab itu aman nggak sih? Aman. Ya. Tidak ada efek sampingnya, tidak ada kontraindikasinya. Jadi tetap aman ya, jadi sebaiknya tetap harus di swab. Sebaiknya. Kecuali kalau sudah muncul gejala klinis, swabnya sudah positif ya, sebaiknya boleh nggak Dok jadi satu aja sama orang tuanya? Iya, nggak apa-apa, boleh jadi ya? satu aja. Jangan diungsikan ke rumah kakek neneknya yang sehat malah ya, nanti malah menularkan. Ya. Ya, terima kasih dari Bapak Super ya, pertanyaannya bagus sekali. Nah, ini ada pertanyaan lagi dari Bu Kosti Nitye. Terima kasih Dokter Hari, anak saya adalah pasien Dokter Hari rutin tiap bulan sih. Ya, pasien Dokter Hari ternyata. Ya, ini banyak sekali yang berjoin ya. Ini ada pertanyaan lagi ini dari Aisyah Fikri Tama. Mohon izin bertanya Dokter, bagaimana pendapat Dokter mengenai vaksinasi COVID pada anak? Mulai usia 12 sampai 18 tahun, apakah ada kriteria khususnya? Ya, saat ini memang kebijakan dari pemerintah dan dari juga Ikatan Dokter Anak Indonesia itu untuk memberikan vaksin COVID pada anak, terutama pada usia 12 sampai 18 tahun. Ya, mengingat banyaknya penularan di usia 12 sampai 18 tahun. Ya, itu nanti monggo bisa mendapatkan vaksin ini di pusat layanan vaksin COVID yang terdekat. Tentunya sebelumnya melakukan registrasi dulu di website pedulilindungi.id. Ya. Untuk kriteria khusus tidak ada ya, untuk kontraindikasinya sama seperti vaksin yang lain, Dokter Lintang, tidak boleh dalam kondisi sakit yang berat, tidak boleh dalam kondisi kejang yang belum terkontrol. Ya, tidak boleh diberikan pada riwayat alergi vaksin COVID yang sebelumnya. Jadi hanya vaksin COVID loh ya. Jadi misalnya dosis 1 pertama dia alergi, shock anafilaksis, dosis yang kedua maka tidak boleh diberikan. Tapi yang lain-lainnya tidak ada syarat
ketentuan khusus tidak ada. Ya. Ya, tadi semoga terjawab ya pertanyaannya dari Aisyah Fikritama. Di Facebook ada pertanyaan nggak? Di Facebook belum ada ya. Ya, terima kasih yang sudah join di Facebook maupun di Instagram. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram, Alivianisha. Dok, seberapa besar risiko bayi baru lahir terinfeksi COVID? Apa saja tips untuk melindungi bayi agar terhindar dari COVID, Dok? Ya. Ya, jadi cukup besar ya Dokter Lintang ya. Jadi apa yang kita dapatkan datanya di rumah sakit kita sendiri, di Rumah Sakit Muwardi, kemudian data yang ada di IDAI maupun data yang ada di Kementerian Kesehatan, memang pada ibu-ibu yang melahirkan dalam kondisi terkonfirmasi atau terinfeksi COVID-19 itu mempunyai risiko besar untuk juga menulari pada janin yang dilahirkannya. Begitu. Jadi memang cukup besar ininya. Dan apa saja ya kalau memang lahir dari ibu yang terkonfirmasi positif COVID-19, yang pertama kita harus langsung lakukan swab PCR pada bayinya untuk mengetahui secara pasti gimana kondisi bayinya. Nah, apabila memang swabnya positif, itu harus dipisahkan dari ibunya. Begitu. Ya, intinya itu saja untuk menghindari. Ya, tetapi harus dipastikan juga keluarga yang merawat ini juga dalam kondisi yang sehat, negatif. Jangan misalnya yang merawat di rumah ternyata sama dengan ibunya sama-sama positif juga. Ini yang harus menjadi catatan. Resiko tertularnya jadi cukup besar. Iya, betul. Nah, ini untuk Ibu Alivianisha, kita pernah live streaming ya tentang isolasi mandiri ya, tentang isolasi mandiri pada pasien anak-anak dengan COVID ya. Di 2 minggu yang lalu ya, dengan topiknya apa judulnya? Isolasi mandiri pada anak COVID ya, lupa. Narasumbernya waktu itu Dr. David. Ya. Iya. Nanti bisa diklik di linknya YouTube ya. Diklik di YouTube-nya Rumah Sakit Dr. Muwardi. Masih ada rekamannya ya. Masih ada rekamannya, atau di Instagram feed, di feednya Instagram RSUD Dr. Muwardi juga ada ya. Ya. Nanti bisa dilihat kembali bagaimana tipsnya melindungi agar bayi terhindar dari orang tua yang terinfeksi COVID, atau bagaimana tips-tipsnya untuk mengatasi atau melakukan isolasi mandiri pada anak-anak. Ya, terima kasih, semoga terjawab ya pertanyaannya dari siapa tadi ya? Ya, di Instagram tadi. Silahkan, masih ada waktu, kita masih ada waktu berapa menit? 5, oh ya. Ya, silahkan yang mau pertanyaan, mumpung ada Dokter Hari ini, silahkan bertanya di Instagram maupun di Facebook. Kirim-kirim salam juga boleh. Kirim salam buat Dokter Hari. Kalau buat saya nggak ada Dok yang kirim salam, Dok. Ya, Dokter Hari, nah ini tadi kita bahas banyak sekali ya Dok tentang topik bagaimana meningkatkan kualitas hidup anak. Kalau pada anak-anak sekarang, kan sekarang infeksinya angka kejadiannya meningkat nih Dok. Kalau pada bayi yang baru lahir, berapa persen sih Dok anak yang bayi baru lahir positif? Cukup banyak ya Dokter Lintang ya. Data yang kemarin kita punya ya, pertambahan di Jawa Tengah dari 645 saya kalau nggak salah yang kasus barunya, itu 212-nya dari bayi. Dari ibu yang terkonfirmasi positif. Jadi hampir sekitar, itu yang anak ya, pada anak ya. Jadi pada anak ini mungkin sekitar 30-an% itu diderita oleh bayi yang lahir dari ibu terkonfirmasi positif. Itu cukup banyak memang, dan ini yang sekarang saat ini mendapat perhatian kita. Oleh karena apa? Oleh karena banyak sekali saat ini persalinan ya pada ibu dengan terkonfirmasi positif COVID-19. Ya, nah ini yang memang menjadi keprihatinan kita bersama. Ya, jadi tetap lakukan protokol kesehatan ya sesuai anjuran pemerintah ya Dok ya. 5M sekarang tuh. Ini ada pertanyaan lagi di Instagram dari Rosewood. Selamat siang Dok, maaf baru bergabung, nggak apa-apa, terima kasih sudah bergabung. Dok, bagaimana kebijakan IDAI, Ikatan Dokter Anak Indonesia, untuk anak-anak di masa pandemi ini terkait pelayanan kesehatan dan pendidikan anak-anak juga? Ya. Ya,
banyak sekali ya memang kebijakan-kebijakan yang sudah dikeluarkan oleh Ikatan Dokter Anak Indonesia. Di antaranya untuk pendidikan ini IDAI mendukung secara penuh sampai dengan saat ini untuk pendidikan secara online. Ya. Kemudian untuk pelayanan kesehatan ini juga sudah banyak sekali kebijakan-kebijakan dari IDAI untuk tetap memberikan pemberian imunisasi sesuai jadwal, rekomendasinya. Kemudian bagi anak-anak yang menderita penyakit kronis, ini juga tetap mendapatkan pelayanan kesehatan, ya. Terus kemudian juga sudah ada beberapa panduan-panduan untuk dapat menjaga tumbuh kembang anak tetap optimal dan itu bisa dilakukan di rumah. Ya. Nah, ini untuk ayah bunda yang ingin lebih jelas apa saja kebijakan-kebijakan dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, bisa diklik Instagramnya IDAI ya. Ikatan Dokter Anak Indonesia di Instagram idai.ig. idai.ig atau idai.id ya, saya lupa. Nanti silahkan di search sendiri ya di Instagram. Ini ada pertanyaan di Facebook. Di Facebook mana tadi? Dari Titik Wedowati. Yang jadi masalah sebenarnya kalau menimpa keluarga yang kurang mampu. Karena untuk PCR itu mahal, Dok. Menanggapi PCR terlebih dahulu sebelum diungsikan ke rumah kakek neneknya yang sehat. Ya. Oh, ya. Jadi begini, pada orang-orang yang memang sudah terkonfirmasi positif dapat menghubungi puskesmas terdekatnya, ya, untuk nanti akan dilakukan tracing oleh puskesmas tersebut secara gratis. Ya. Ya, ini yang harus diketahui. Jadi Ibu Titik Wedowati ya. Jadi misalnya ayahnya misalnya ya atau ibunya misalnya terkonfirmasi positif, silakan menghubungi puskesmas terdekat, nanti akan difasilitasi untuk tracing semua kontak eratnya. Kontak erat ini kan berarti salah satunya adalah orang yang tinggal satu rumah. Ya, dan ini gratis dari puskesmas. Gitu. Ya, jelas sekali Dokter Hari. Ya, semoga terjawab ya Ibu Titik. Jadi memang pasti akan di tracing dari pihak puskesmas terdekat. Ya, karena kalau untuk periksa mandiri baru itu yang kemudian membayar sendiri. Tetapi kalau untuk dilakukan di puskesmas ya itu gratis. Gratis. Ya, ini ada pertanyaan lagi di Facebook dari Kiki Saraswanto. Izin bertanya dokter, anak saya antigen positif karena saya PCR positif. Kami sudah isolasi mandiri selama 8 hari. Anak-anak tidak ada gejala anosmia atau sesek, tapi akhir-akhir ini anak-anak batuk kadang-kadang saja. Untuk obat dan vitamin sampai kapan anak-anak minumnya? Karena dari puskesmas hanya diberi untuk 5 hari saja. Makasih ya. Ya, jadi memang untuk anak-anak yang bergejala ringan ya sampai sedang memang tidak ada terapi spesifik termasuk antivirus. Ya. Antivirus hanya diberikan hanya pada anak-anak yang terinfeksi berat. Ya, sedangkan anak-anak apalagi yang tanpa gejala ya terlintang ya. Jadi itu memang tidak ada pemberian terapi yang spesifik. Jadi memang sudah benar apa yang dilakukan puskesmas untuk memberikan multivitamin. Dan 5 hari itu adalah cukup. Apalagi kalau ini adik tidak bergejala. Ya. Ya, yang penting isolasinya dilanjutkan sampai 14 hari minimal ya, Dok. Ya, betul. Untuk amannya. Untuk lebih aman. Ya. Ya, kemudian ada lagi di Instagram. Dari Alvania Risti, Dok, bagaimana efeknya jika membiarkan anak bermalas-malasan di rumah? Bagaimana cara mendorong anak untuk tetap aktivitas fisik? Nah, ini nih. Tantangannya nih, tantangannya orang tua nih. Jadi tadi yang tips saya yang pertama menjaga rutinitas kegiatan sehari-hari. Bangun tidur, makan, mandi itu tetap harus dilakukan sesuai dengan jadwalnya. Ya. Kemudian untuk aktivitas olahraga, tips dari saya adalah untuk bersama-sama dengan orang tua. Jadi orang tuanya jangan hanya menyuruh saja, tetapi mengajak bersama untuk berolahraga. Jalan santai, lari pagi, naik sepeda, ya ini bisa dilakukan bersama orang tua, ya sehingga anak menjadi lebih termotivasi. Ya itu betul sekali dokter. Jadi jangan kadang-kadang kan anak musim pandemi itu banyak lihat YouTube mulu ya, lihat YouTube mulu tadi. Jadi itu harus meningkatkan aktivitas fisik sebaiknya ya. Di mana tadi Instagram ya? Instagram dari
anak teknik, apa perbedaan tipes dan COVID? Nah, Ya, tipes tentunya dan COVID beda. ini karena begini Dokter Lintang, gejala COVID pada anak ini gejalanya sangat bervariasi. Bervariasi sekali. Ya, jadi memang sebaiknya dengan kondisi angka kejadian COVID yang sangat tinggi pada saat ini, memang setiap keluhan gejala ini sebaiknya perlu kita konfirmasi dengan melakukan swab antigen ataupun pemeriksaan PCR. Ya. Ya, nah sebaiknya memang menghubungi fasilitas layanan kesehatan yang terdekat. Ya, contohnya di puskesmas. Ya, nanti sehingga dapat diarahkan secara baik dan benar. Ya. Jadi nggak cuma sekedar baca-baca googling ya dok ya. Betul, iya, betul. Jangan mendiagnosis sendiri, sebaiknya Betul. konsultasikan dengan dokter atau Iya. tenaga kesehatan yang berkompeten. Ini ada lagi pertanyaan di Instagram. Dok, bagaimana cara merawat anak karena perbedaan resus sehingga bilirubin tinggi, Bu? Pertanyaannya, ya. Ya, ini biasanya terjadi pada bayi baru lahir ya. Karena kemudian ada resus yang berbeda antara ibu dengan anaknya, kemudian maka anaknya terjadi atau menderita ikterik atau kuning kulitnya. Ya, kalau memang kadarnya rentangnya antara sedang sampai tinggi, itu memang bisa dilakukan dengan fototerapi. Jadi anaknya disinar, bukan dengan sinar matahari ya, tetapi di rumah sakit dengan sinar ultraviolet. Ya, dengan lampu khusus, lampu UV khusus ya. Tetapi memang apabila kadarnya itu sangat tinggi sekali, maka akan dilakukan transfusi tukar. Ya, sebaiknya memang berkonsultasi ya Pak ya ke dokter anak yang merawat secara langsung sehingga mendapatkan keterangan yang lebih jelas. Ya, nanti akan diarahkan Betul. lebih lanjut. Ini ada pertanyaan dari Aisyah Fikritama. Izin bertanya dokter, keterbatasan di puskesmas daerah yang tidak bisa melakukan swab PCR untuk semua warga, sehingga diprioritaskan untuk yang gejala sedang sampai berat. Jika orang tua anak terinfeksi COVID, apakah anak dapat dianggap sebagai pasien COVID, probable COVID karena kontak erat positif dan bergejala? Obat-obatan apa yang bisa diberikan oleh teman sejawat dokter di puskesmas daerah? Ya, terima kasih. Ya, jadi memang kalau akses untuk pemeriksaan PCR-nya ini terbatas, maka yang paling penting adalah bagaimana kita dapat melakukan isolasi mandiri di rumah. Ya, jadi tidak perlu panik dengan adanya gejala pada anak tersebut. Bisa diberikan obat-obat simptomatis sesuai dengan gejala yang ada sambil kita pantau kondisinya. Ya. Tadi yang seperti disampaikan Dokter Lintang, sekarang sudah ada buku panduan untuk melaksanakan isolasi mandiri bagi anak di rumah. Ya. Dan banyak juga sekarang layanan telemedicine, ya, baik dari rumah sakit maupun aplikasi untuk nanti kita bisa berkonsultasi. Ya, itu bisa dimanfaatkan juga. Tetapi memang tidak ada terapi khusus spesifik untuk anak yang bergejala ringan sampai dengan sedang. Ya, hanya diberikan terapi simptomatis saja. Ya, waktunya masih 10 menit. Ini masih ada banyak pertanyaan. Ternyata banyak pertanyaan dok. Ini luar biasa nih Sobat Muardi. Ini ada Zila Nuris. Pagi dokter, anak-anak sulit sekali diberi pemahaman untuk menjaga protokol kesehatan. Orang tuanya pergi kerja, anaknya main kumpul-kumpul sama anak-anak komplek. Nah, gimana sih tips simple ngasih tahu anak untuk taat prokes? Ya, jadi memang untuk hal-hal seperti ini itu memang kita memerlukan kerjasama di lingkungan ya Dokter Lintang ya. Tidak hanya dari keluarga kita sendiri saja, tetapi bagaimana juga lingkungan ini harus dapat melakukan bina lingkungan dengan baik sehingga dapat melindungi anak-anaknya. Ya, jadi di tingkat RT, di tingkat RW, kemudian di tingkat puskesmas. Itu sebaiknya kita dorong untuk dapat memberikan edukasi kepada seluruh warga yang ada di lingkungan kita. Sehingga warga yang ada di lingkungan kita benar-benar memahami ya bagaimana caranya untuk membatasi aktivitas anak. Ya, memang yang hal seperti ini masih banyak sekali terjadi di sekitar kita. Dan ini tentu saja juga akan rawan untuk penyebaran penularan COVID-19. Karena pada anak-anak ini banyak yang OTG sehingga dia terkenalnya menjadi super spreader. Ya. Jadi penyebar yang memang sangat mudah untuk menyebarkan karena OTG dan tidak dapat atau belum dapat memakai masker dengan baik.
Nah, ya hati-hati. Ya, jadi memang kerjasama di lingkungan perlu dilakukan, ya, dari tingkat RT, RW sampai dengan puskesmas. Pemberian pemahaman untuk Iya, anak betul. juga tergantung usia juga ya dok ya. Iya, betul. Tentunya ayah bunda yang lebih tahu nih anaknya usia berapa, bagaimana cara memberikan pemahaman biar anaknya masuk untuk pemahaman pengertiannya, diberi pengertian. Nah, kemudian ini ada lagi pertanyaan di Instagram dari Cayu Fajri Abdullah. Dokter, mau bertanya, untuk pertolongan terapi batuk pilek pada anak yang punya alergi dengan asma, bolehkah anak selalu mengkonsumsi suplemen untuk anak? Oh ya. Ini kalau sudah terjadi ya. Ya, Kalau jadi sudah kalau terjadi. batuk pilek pada anak dengan asma, ya kita harus lihat dulu apakah memang sesak atau tidak, ya. Kalau memang ada sesaknya, yang paling enak itu memang kalau punya anak dengan asma di rumah harus sedia nebulizer ya. Jadi sehingga kalau di rumah itu akan jadi lebih mudah. Ya, ini yang pertolongan paling mudah dan yang paling pertama bisa dilakukan di rumah. Ya. Sedangkan untuk suplementasi bagi anak-anak yang memang sebelumnya sudah menderita alergi asma, ya, ini bukan menjadi hal utama. Hal yang paling utama adalah bagaimana cara kita mencegah agar anak-anak kita itu bisa terhindar dari alergennya. Semisal anaknya kita memang jika makan makanan tertentu, dia kemudian akan muncul alergi asmanya. Nah, maka makanan inilah yang kemudian harus kita cegah. Jadi untuk suplemen khusus tidak ada, tetapi bagaimana kita harus menjauhi anak-anak kita yang menderita asma dari alergennya. Ya. Gitu. Ya, jelas sekali. Semoga terjawab ya pertanyaannya dari Bu Cayu Fajri. Nah, Abdullah. Dari Bu Eka Rahma. Nah, Ibu Eka Rahma ini biasanya bertanya lewat Facebook nih. Tumben banget nih nanyanya lewat Instagram. Ini sobat Muardi yang setia loh dok, ini dok, Ibu Eka Rahma ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pagi dokter Lintang. Mau tanya, menjaga kualitas anak dengan komorbid, apakah memberi vitamin anak setiap hari? Salma alhamdulillah sehat, terjaga tensi dan GDS-nya. Oh, jadi ini Ibu Eka Rahma itu salah satu ibu pasien dengan DM tipe 1 kalau nggak salah. Oh, iya. Ya, jadi mempunyai komorbid penyakit autoimun ya dok. Iya. Nah, apakah vitaminnya boleh diberikan setiap hari? Ya. Aman. Jadi kalau untuk yang suplemen multivitamin yang dijual itu memang aman untuk dikonsumsi setiap hari. Ya. Tidak apa-apa. Silakan saja, Bu. Ya. Ya. Ya, semoga terjawab pertanyaannya dari Ibu Eka Rahma. Di Facebook dari Ibu Titik Wedowati. Terima kasih banyak dokter infonya ya. Semoga bermanfaat ya Ibu Titik ya. Kurang 5 menit ya. Kita kurang 5 menit, ada lagi pertanyaan di Instagram dari Grabah Jogja. Dokter, gimana untuk memberikan pengetahuan anak supaya tidak terlalu kecanduan handphone pada masa pandemi saat ini? Nah, ini. Ya, caranya, tipsnya salah satunya dengan membatasi, ya, baik waktu yang diberikan dan juga akses yang dapat diakses oleh anak kita. Ya, jadi harus dibatasi, kita buat perjanjiannya. Bisa pegang HP selama berapa jam dalam satu harinya, ya, dan hanya dibatasi untuk apa saja. Nah, ini yang memang harus dibuat peraturannya dan harus kita sama-sama taati antara orang tua dengan anak. Ya, jadi harus ada, sebaiknya ada ijab kabul ya, iya, antara betul. orang tua dengan anak. Iya. Hari jam berapa, dari jam berapa sampai jam sekian, kemudian berapa jam, berapa menit ya. Dan tentunya kalau anak-anak usia sekolah tetap didampingi ya dok ya. Iya, betul. Didampingi dengan orang tua. Ada lagi nih satu pertanyaan lagi di Facebook ya, dari Septi Haryati. Mohon izin nanya dok, perbedaan sakit flu biasa dan sakit COVID-19. Oh, ini dewasa ya. Saya pernah demam 39 derajat Celcius. Ada batuk, pilek, nyeri sendi, mual, muntah, diare, sesak nafas. Lalu waktu itu minum obat azitromisin, anaton, dan dexamethasone. Alhamdulillah besok paginya demam saya langsung turun. Setelah itu saya periksakan ke rumah sakit, swab alhamdulillah negatif. Jadi apakah itu jika hasil swabnya negatif tidak akan ke arah COVID? Nah, pertanyaan kedua, makanan yang mengandung zat besi itu adalah makanan apa dok? Ya, jadi memang agak sulit kita membedakan antara flu biasa dengan yang COVID-19 ya. Dan memang benar yang sudah Ibu lakukan dengan langsung melakukan swab.
PCR. Ini nanti akan sekaligus mengetahui secara pasti. Ya, ini belum jelas ya swabnya apakah swab PCR atau swab antigen ya. ya. Sebaiknya memang swab PCR untuk dapat mengetahui secara pasti ya. Jadi memang hanya swab PCR yang dapat menjamin ya. Kemudian makanan yang mengandung zat besi yang paling tinggi adalah hati dan juga daging merah. Yang paling tinggi ya. Jadi bukan sayuran hijau ya. Bukan kangkung, bukan bayam ya, tetapi hati dan daging merah. Gitu. Nah itu, semoga terjawab ya pertanyaannya Ibu Septi Haryati. Memang sekarang sulit sekali untuk membedakan pasien sakit flu biasa dengan COVID. Betul, ya. betul. Apalagi yang varian Delta ini iya. ya, hampir semua gejalanya adalah demam, batuk, pilek, nah seperti itu, masuk angin ya, meriang istilahnya. Ya, itu tadi semoga terjawab. Ini kita masih ada waktu sekian menit. Hasil rekaman ya live streaming hari ini yang ayah bunda sobat Muardi yang tidak sempat melihat acara Instagram live atau Facebook live hari ini bisa dilihat kembali di Facebook dan YouTube-nya RSUD Dr. Muardi dan juga Instagram di feednya Instagram RSUD Dr. Muardi. Jangan lupa like, follow, subscribe dan share akun media sosial kita di YouTube-nya RSUD Dr. Muardi ya. Ini satu lagi dari Cayu Fadrina Abdullah. Terima kasih dokter jawabannya. Wah, terima kasih kembali sama-sama. Semoga dokter Hari dan dokter Lintang sehat-sehat selalu. Amin. Ya terima kasih alamin. Doanya. Ya, terima kasih dok ya dari Bu Septi Haryati ya. Terima kasih semua pertanyaan di Instagram maupun di Facebook serta salam-salamnya. Doanya juga sudah kita baca semuanya. Sekarang di akhir acara nih, menginjak akhir acara dok, closing statementnya dok. Ya. Kesimpulannya dok dari topik apa yang sudah kita diskusikan hari ini. Ya, jadi di masa pandemi COVID-19 ini, Dokter Lintang kita sebagai orang tua ya harus benar-benar bisa menjaga anak-anak kita ya. Menjaga dalam artian bahwa setiap aspek kehidupannya ini memang tetap harus benar-benar terjaga sehingga dapat menjalani proses tumbuh kembang yang optimal, baik di sisi kesehatannya, di sisi pendidikannya, di sisi nutrisinya, itu harus benar-benar kita lakukan sesuai apa yang menjadi acuan ya, khususnya dari Ikatan Dokter Anak Indonesia, sehingga anak-anak kita tetap dapat tumbuh kembang secara optimal di masa pandemi COVID-19 ini. Itu saja Dokter Lintang. Ya, terima kasih Dokter Hari untuk closing statementnya. Ya, sekian ya untuk ayah bunda dan juga sobat Muardi. Topik kita hari ini adalah meningkatkan kualitas hidup pada anak di masa pandemi, sehingga akan tercapai nih tagline-nya atau temanya dari Hari Anak Nasional, yaitu Anak Terlindungi, Indonesia Maju. Sekian, semoga bermanfaat. Saya akhiri di acara live streaming Muardi Asah Asuh Asih, anak sehat, anak hebat, anak sehat Indonesia hebat berikutnya. Sampai jumpa.